Hak tenaga medis dan konsumen di tengah wabah COVID-19. Dalam menangani pasien penyakit COVID-19, tenaga medis, dokter perawat menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa para pasien yang terpapar penyakit COVID-19. Dan para tenaga medis juga harus bertarung nyawa untuk menyelamatkan nyawa pasien dan dirinya sendiri. Penyakit COVID-19 adalah wabah penyakit yang infeksius atau mudah menular. Para tenaga medis tentu amatlah rentan terinfeksi penyakit COVID-19 karena mereka langsung kontak dengan pasien dalam menangani atau menyelamatkan pasien yang terpapar penyakit COVID-19. Dilansir dari antaranews.com, ada beberapa penyebab banyak tenaga medis di Indonesia meninggal dunia, termasuk contohnya seperti keterbatasan alat pelindungan diri dalam menangani pasien COVID-19. Selain dalam keterbatasan, penyebab lain adalah ketidakjujuran pasien dalam keterangan kondisi kesehatan ataupun riwayat hidup pasien saat ditangani oleh tenaga medis. Penyediaan alat pelindung diri dan peralatan medis perlu kita ketahui dalam poin ke-1 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease sebagai bencana nasional. Bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional. Merujuk pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur soal pelayanan kesehatan pada waktu bencana. Pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana. Pemerintah menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, ataupun bantuan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Mengenai alat pelindung diri yang dimaksud, kami mengasumsikan sebagai alat pelindung diri menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang larangan sementara ekspor dan antiseptik bahan baku masker. Alat pelindung diri dan masker adalah alat pelindung diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh sumber daya manusia dan potensi bahaya di fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 36 2009 dikenal juga alat kesehatan, yaitu instrumen, aparatus, mesin, atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Dikutip dari artikel tangani COVID-19, importasi alkes dan APD dipercepat, di mana Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus berupaya menjadi ketersediaan alat kesehatan APD di tengah merebaknya COVID-19. Tentunya hak dalam wabah COVID-19 termasuk hak pasien, tenaga kesehatan, dan dokter telah diatur juga dalam undang-undang, di mana dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit berbunyi bahwa setiap pasien mempunyai hak memperoleh informasi mengenai tata tertib rumah sakit, hak dan kewajiban pasien, layanan yang manusiawi, layanan kesehatan yang bermutu sesuai standar prosedur, memperoleh layanan efektif efisien, mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan, memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya, meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya pada dokter yang mempunyai surat izin praktek, mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medis, mendapat informasi yang meliputi diagnosis, tata cara tindakan, tujuan tindakan, alternatif, risiko dan komplikasi, prognosis, memberikan persetujuan atau menolak tindakan, didampingi keluarga dalam keadaan kritis, menjalankan ibadah sesuai agama, kepercayaan dan nurutnya selama tidak mengganggu pasien lain, memperoleh keamanan, mengajukan usul, menggugat atau menuntut rumah sakit bila tidak memberikan pelayanan sesuai standar, mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud tenaga kesehatan pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dikelompokkan menjadi tenaga psikologis klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, terapi fisik, keteknisan medis, biomedika, kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain. Sebagaimana pasien juga memiliki hak, begitu juga tenaga kesehatan juga mempunyai hak-hak yang tercantum dalam pasal 57 Undang-Undang 36 tahun 2014, yakni bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya,
menerima imbalan jasa, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi, menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu juga hak dokter yang diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, yaitu dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, dan menerima imbalan jasa. Selain itu, pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 4 tahun 1984 juga menerangkan bahwa kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana diterangkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya. Penghargaan yang diberikan dapat berupa materi dan atau bentuk lain. Sehingga berpendapat bahwa tenaga kesehatan dan dokter yang juga berperan dalam upaya penanggulangan wabah COVID-19 berhak atas suatu penghargaan seperti yang bersifat materi. Secara praktiknya untuk penanganan keadaan abnormal, ketika hukum normal tidak dapat menjadi sebuah solusi, maka sangat dibutuhkan kehadiran suatu hukum yang tidak biasa. Hal tersebut turut diamini Jimmy Asidik bahwa jika tidak ada jalan yang memungkinkan untuk mengatasi persoalan darurat dengan instrumen hukum yang ada, dengan penetapan darurat dalam suatu negara, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang bersifat darurat atau martial law. Secara khusus, konsep martial law memiliki 4 aspek. Iwa Kusuma Sumantri dalam karyanya Ilmu Hukum dan Keadilan menegaskan bahwa hukum darurat dapat dibentuk dan diberlakukan dalam kegentingan dengan penerbitan undang-undang darurat. Secara teknis terdapatnya syarat dalam membuat undang-undang darurat, yaitu meliputi keamanan yang membahayakan yang mengancam terwujudnya negara, keadaan mendesak untuk mengatasi keadaan dan kesulitan yang timbul dari keadaan bahaya tersebut. Tidak ada kesempatan untuk membahas dengan parlemen dan undang-undang itu hanya berlaku selama ada bahaya. Melihat keadaan dan situasi saat ini, sejatinya penerapan hukum darurat dengan penerbitan undang-undang darurat dalam dilakukan dengan memasukkan substansi mengenai penanganan pandemi COVID-19 secara komprehensif. Seperti yang dikemukakan Refli Harun memaparkan bahwa sebaiknya menerapkan beberapa kebijakan dalam satu kesatuan meliputi karantina rumah sakit, wilayah, dan PSBB secara bersamaan. Kemudian dalam pengaturannya ditegaskan memberikan keleluasan setiap pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan penanganan yang kemudian dapat dievaluasi pemerintah pusat untuk dilanjutkan, dikurangi, atau dihentikan. Seperti halnya penanganan ekonomi pada saat pandemi hingga pasca pandemi perlu diawasi, yang dalam hal ini perlu dibentuk gugus tugas penanganan COVID-19 bidang ekonomi untuk mengawal pertumbuhan ekonomi daerah pusat saling bersinergi serta optimal dalam pelaksanaannya. Kemudian terkait problematika informasi, negara sejatinya harus berperan secara transparan dan responsif dalam menyampaikan informasi terkait pandemi, karena bermunculnya berita-berita hoaks dan disinformasi antara tingkat pusat dan daerah dapat terjadi. Optimasi hukum melalui hukum tata negara darurat perlu dibuat. Terlebih mengingat pandemi ini dapat berdampak pada resesi ekonomi dunia. Untuk menyikapi keadaan tersebut, hukum harus hadir dalam hal ini meliputi aspek penanganan pemberantasan penyebaran pandemi COVID-19, aspek penanganan kesehatan, aspek penyebaran informasi, dan juga aspek ekonomi. Kebijakan harus dijalankan secara berkesinambungan dan didukung seluruh elemen termasuk masyarakat itu sendiri. Apabila aspek pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakan hukum dalam situasi pandemi dapat berjalan secara optimal, maka hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga eksistensi hadirnya Indonesia sebagai negara hukum dapat berjalan secara optimal, yaitu dalam hal menjalankan perlindungan dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang saya buat, semoga dapat bermanfaat bagi kita.